Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 17, topik renungan kita hari ini adalah Arsip Surga. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, anak-anak Allah tidak akan pernah benar-benar mengucapkan, selamat tinggal. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Istri saya, Luan, memiliki map yang ia sebut Arsip Surga. Map itu berisi berbagai artikel, berita duka, foto, dan lembar kata ibadah yang dibuat untuk mengenang kepergian anggota keluarga maupun para sahabat kami.
Ia menyimpan semua itu tidak untuk mengingat kesedihan atas orang-orang terkasih yang telah tiada, tetapi untuk menantikan pertemuan bahagia bersama mereka di surga. Paulus menuliskan pengharapan indah ini kepada jemaat di Tesalonika, sehingga mereka tidak berduka seperti orang-orang yang tak berpengharapan. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perikop ini berbicara mengenai sukacita bersama di masa depan dalam hadirat Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saat ini, kita yang masih hidup di bumi memiliki persekutuan dengan Tuhan, dan kita mengalami apa yang disebut oleh Samuel J. Saine, seorang penulis himne, sebagai persekutuan roh yang manis dengan mereka yang telah mencapai tempat perhentian. Apa yang akan terjadi di masa depan tetaplah misteri, tetapi kita dapat dengan yakin berharap bisa berada dalam hadirat Kristus bersama semua orang kudus yang telah mendahului kita. Saat kita terpisah jauh, tak ayal hati kita diliputi duka, namun kita tetap bersatu di dalam hati, dan berharap suatu saat berjumpa lagi. Pengangkatan orang yang masih hidup. 1 Tesalonika 4 ayat 17 berkata, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Istilah pengangkatan yang sering dipakai adalah rapture, artinya dicengkeram, ditangkap untuk diangkat ke atas. Seperti kilat dalam hitungan detik, orang-orang percaya yang solid, berloyalitas tinggi dan didapati tidak bercela bagi Yesus Kristus dan gerejanya akan melesat hilang dari pemandangan mata orang-orang hidup. Rohnya terangkat dan tubuh jasmani langsung diganti dengan tubuh kemuliaan sementara bajunya ditinggal, sebab sorga tidak memerlukan kain rombeng yang dipakai makhluk yang namanya manusia di bumi. Pengangkatan ini adalah nubuat Alkitab bagi semua orang percaya. Biasanya nubuatan berlaku untuk satu orang atau satu bangsa, tetapi nubuatan yang menyangkut soal pengangkatan ini berlaku untuk semua orang percaya Kristus yang berada di zaman anugerah saja. Pengangkatan ini mutlak terjadi dan berskala internasional. Salah satu nubuat yang belum digenapi menjelang kedatangan Tuhan adalah pengangkatan. Pengangkatan ini termasuk daftar nubuat yang belum digenapi namun pasti digenapi. Tidak bisa tidak seperti Tuhan telah melaksanakan programnya untuk kedatangannya yang pertama kali, maka pengangkatan ini merupakan programnya Tuhan yang tidak sedikit pun melibatkan rekayasa manusia untuk penyambutan kedatangannya yang kedua kali di bumi ini. Seperti Yesus terangkat di awan-awan, Ia akan melakukannya juga bagi gerejanya. Gereja yang dimaksudkan bukanlah gedung, denominasi atau mereknya, sebab Allah tidak pernah membutuhkan sedikitpun berbagai bahan bangunan serta aksesoris apapun untuk real estate-nya di sorga. Pada waktu pengangkatan seluruh harta benda gereja yang bergerak, orang-orang Kristen yang cuek terhadap kebenaran, dan tidak bergerak, tidak beranjak dari tempatnya semula alias ditinggalkan. Gereja yang dimaksud adalah anak-anak Tuhan, tubuh Kristus, yakni mereka yang telah ditebus oleh darah pengorbanannya di kayu salib. Mereka yang terhisap setia sampai akhir akan diangkat hidup-hidup tanpa perlu peti mati atau menggali lubang kubur. Jika kedatangan Tuhan merupakan peristiwa yang pasti terjadi, maka pengangkatan adalah salah satu bagian yang akan sangat mengejutkan.
Sebab pengajaran tentang pengangkatan orang percaya ini berasal dari perkataan Yesus sendiri, dan kemudian diteguhkan oleh Paulus serta bertebaran di berbagai ayat-ayat yang lainnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu, tetaplah berjuang menjadi orang yang setia beriman kepadanya agar hingga pada akhirnya pun kita bisa terangkat ke surga bersama dengan Kristus. Bukan untuk melakukan apa yang cemar. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Melakukan yang cemar itu sudah sifat asali manusia. Dalam diri kita sudah tertanam perangkat dan kebiasaan kecemaran. Itulah sebabnya Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini adalah firman Tuhan yang keras, karena ayat selanjutnya menyatakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Bayangkan betapa seriusnya jika kita dianggap menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Atas kasih-Nya kita ditebus, diselamatkan dan dianugerahkan Roh Kudus sebagai Sang Penolong. Tapi atas segala kecemaran yang kita lakukan, kita justru menolak Allah. Paulus menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah gambaran manusia yang seharusnya penuh dosa dan tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia Allah yang begitu besar, kita sudah ditebus lunas lewat Kristus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan lewat Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini semua telah kita terima, bahkan dikatakan dengan cuma-cuma. Artinya dengan menerima Kristus seharusnya kita bisa memulai sebuah kehidupan yang baru yang benar-benar kudus. Kecemaran akibat dosa bukanlah menjadi agenda kita selanjutnya menurut Tuhan. Hidup kudus dan bukan cemar, itulah yang seharusnya kita lakukan setelah kita ditebus dan dibenarkan lewat darah Kristus. Tuhan telah memberikan selanjutnya tugas kita untuk mempertahankan. Inilah yang menjadi masalah, karena arus dunia dengan segala iming-iming yang ditawarkan di dalamnya akan terus-menerus berusaha meracuni kita yang lemah ini. Segala bentuk tipu muslihat siap digelontorkan iblis untuk meruntuhkan kita, menjauhkan kita dari kekudusan dan mengarahkan kita ke dalam berbagai bentuk kecemaran. Kelemahan kita membuat terdapatnya banyak lubang-lubang dalam pertahanan kita yang sangat rentan untuk diserang. Tapi Tuhan tahu bagaimana lemahnya kita. Tidak akan mungkin kita mampu bertahan melawan arus dunia dengan segala penyesatan di dalamnya apabila kita hanya mempergunakan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan memberikan penolong bagi kita, Roh Kudus, untuk menyertai, menolong, mengingatkan dan menguatkan kita dalam bertahan dan melawan arus ini. Jangan lupa pula bagaimana besarnya kuasa firman Tuhan yang tidak saja harus kita baca, renungkan dan perkatakan, tetapi harus diaplikasikan secara nyata pula dalam perbuatan kita. Dengan ini semua seharusnya kita mampu menjalankan apa yang menjadi panggilan Allah bagi kita. Sekali lagi bukan untuk kecemaran, melainkan untuk kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Kita tidak akan bisa mengalami kemuliaan Tuhan apabila kita masih hidup penuh kecemaran. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita agar hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kita. Karena itu, marilah kita berusaha melakukan apa kudus, dan menghindari apa yang cemar agar kita layak menerima kehidupan yang kekal. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.